Manin taqala liyata'allama ilman gupiro lahu qabla ayyah tua. Kata beliau, barang siapa yang berpindah tempat untuk belajar ilmu, untuk mencari ilmu, berpindah tempat dari rumah, dia duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, di musola, di pengajian, itu kan berpindah tempat. Kita tadinya dari mana ini? Dari rumah kan? Sekarang ada di sini, berarti pindah tempat. Barang siapa yang berpindah tempat untuk mencari ilmu, untuk ngaji, kata Nabi, gupirolahu qabla ayyah tua. Niscaya akan diampuni baginya dosa-dosanya sebelum ia melangkah, sudah diampuni dosanya. Lalu bagaimana kalau ia sudah mulai melangkah? Selangkah demi selangkah, melangkahkan kedua telapak kakinya, mengayunkan kedua tangannya, sampailah dia di majelis ilmu, duduklah dia berkumpul bersama saudara-saudaranya di majelis ilmu, semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah. Maka untuk setiap satu langkah kakinya itu pahalanya jauh lebih baik daripada pahala kita melaksanakan sholat sunat 100 rakaat. Bahkan dalam hadis dari Abu Darda dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma qala, la-nya panjang pakai alif tasniyah. Karena ada dua orang, yaitu Abu Darda dan Abu Hurairah. Jadi an Abi Dardai wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, la-nya pakai alif tasniyah. Dari Abu Darda dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma qala, mereka berdua telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la babun yata'allamuhu rajulu ahabbu ilayya min alfi raqatin tatawwu'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hajil halati mata wa huwa syahid. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Tabrani dari sahabat Nabi, yaitu Abu Darda dan Abu Hurairah. Mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sungguh satu bab ilmu yang dikaji, yang dipelajari oleh seorang muslim, kata beliau, kata Rasulullah, ahabbu ilayya min alfi raqatin tatawu'a, itu lebih aku sukai daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Saya yakin banget nih, di antara bapak-bapak yang hadir pada malam ini di Musola Istiqomah, saya yakin belum ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat satu malam. Ada enggak? Kalau ada, saya angkat jempol saya, jempol tangan dan jempol kaki. Boro-boro 1000 rakaat. Bulan Ramadan tarawih 20 rakaat juga. Banyak yang jebol. Nah, mencari ilmu agama, duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, di pengajian rutin, itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Rasulullah ketimbang kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Kemudian beliau menegaskan, ija apabila ja'a telah datang, opo al mautu ajal kematian telah datang, litolibil ilmi kepada orang yang mencari ilmu, wahwa ala hajil halah, dan orang tersebut memang sedang dalam keadaan duduk di majelis ilmu. Tiba-tiba ajal datang kepada kita, mata dia mati, wahwa syahid, dia matinya mati syahid. Dan orang yang mati syahid oleh Allah diizinkan di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, yang nyata-nyata 70 orang keluarga tersebut
adalah ahli neraka. Terselamatkan oleh orang yang mati syahid. Itulah keutamaan orang yang mati syahid membela agama Allah. Dan kita sebenarnya bukan hanya duduk di sini, kita mendapatkan nilai jihad fisabilillah. Berjuang ya Allah, mensiarkan agama Allah dengan duduk meramaikan majelis ilmu. Kalau para sahabat mereka jihad fisabilillah membela agama Allah dengan ikut perang bersama Rasulullah dalam perang Uhud, dalam perang Badar, kita nggak usah, cukup ramaikan pengajian, itu juga jihad. Para jamaah, ini baru mulai udah kenceng suaranya nih. Lah emang orangnya begini gimana tuh? Nggak bisa disetting, emang karakternya begini. Nggak ada rekayasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum melangkah udah diampuni dosa kita. Kemudian kita melangkah. Setiap satu langkah nilainya jauh lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Masya Allah, inilah keuntungan orang-orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu. Bahkan dalam hadis masih dari Abu Darda, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man salaka tariqon yabtagi bihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridom bima sona'a wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hattal hitanu fil ma'i fadlul alimi alal abidi kapadlil qamari ala sairil kawakib wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma paman akhoja bihadzin wafirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau telah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk ngaji, untuk hadir di majelis ilmu, di pengajian rutin, untuk mencari ilmu agama, memperdalam ilmu agama, karena masih banyak ilmu agama yang belum kita ketahui, masih banyak hukum-hukum agama yang belum kita mengerti. Barang siapa yang melangkahkan kedua telapak tangannya menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqon ila jannah, niscaya kelak di alam akhirat orang tersebut oleh Allah akan dimudahkan jalan menuju ke sorga. Jadi kalau kita nanti di hari kiamat oleh Allah ingin dimudahkan jalan menuju ke sorga, maka tetaplah komitmen, tetaplah konsisten, tetaplah istiqomah, istimrar, hadir duduk di majelis ilmu. Pasti oleh Allah akan dimudahkan jalan menuju ke sorga. Bahkan ada keterangan yang mengatakan begini, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Barang siapa yang mencari ilmu ketika di dunia, selalu mencari ilmu agama ketika di dunia, sebenarnya orang yang sedang mencari ilmu itu sedang dicari oleh surga. Jadi bukannya kita mencari surga, tapi surga justru mencari kita. Bukannya kita ingin masuk surga, tapi surga ingin dimasuki oleh orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melangkahkan kedua telapak kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju majelis ilmu untuk mencari ilmu agama semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, itu hakikatnya kita sedang melangkah menuju sorga. Sebenarnya kita sedang melangkahkan kaki kita menuju sorga. Makanya majelis ilmu di alam dunia oleh Nabi disebut
Raudhatul Jannah, taman sorga. Beliau pernah bersabda begini, Fa iza marartum bi riyadil jannah farta'u fihi. Kata Rasulullah, apabila engkau lewat taman sorga yang ada di dunia, maka mampirlah engkau, duduklah engkau di situ, singgahlah engkau di situ. Jangan cuek, ikut bergabung bersama mereka. Itu taman sorga yang ada di dunia. Maka oleh karenanya, orang yang melangkahkan kedua telapak kakinya untuk mencari ilmu agama, untuk duduk hadir di majelis ilmu, itu hakikatnya dia sedang melangkahkan kakinya ke sorga. Kemudian selanjutnya dalam hadis tersebut dikatakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima sona'a. Dalam hadis riwayat yang lainnya bukan menggunakan kalimat sona'a, tapi ridam bima yatlubu. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, malaikat membentangkan sayapnya, membeberkan sayapnya terhadap orang yang akan mencari ilmu agama. Ridon, malaikat itu senang sayapnya diinjak, ridho, rela. Padahal malaikat lebih mulia daripada kita. Malaikat tidak pernah berbuat dosa, tapi ridho itu malaikat membentangkan sayapnya, membeberkan sayapnya, diinjak oleh kedua telapak kakinya orang yang akan mencari ilmu. Malaikat itu senang, ridho. Jadi hakikatnya tadi Bapak kesini itu naik sayapnya malaikat, cuma Bapak nggak berasa aja. Kalau nggak percaya, tanyain langsung sama malaikatnya. Nggak tahu malaikatnya di mana, cari sendiri. Liur. Ini hadis, ini sabda Rasul. Wajib kita yakini kebenarannya. Kalau kita meragukan sabda Rasul, batal keimanan kita. Kita nggak disebut orang beriman. Karena konsekuensinya, orang yang mengatakan amantu billah wa bima qala Allah, amantu bi Rasul wa bima qala Rasul. Orang yang telah mengatakan saya beriman kepada Allah, maka konsekuensinya mau tidak mau dia harus beriman kepada ayat-ayat Quran, firman Allah. Kalau dia meragukan Al-Quran, tidak dikatakan orang beriman. Demikian pula orang yang telah mengatakan lisannya saya beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensinya dia mau tidak mau harus beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Kalau meragukan sabda Rasul, tidak dikatakan beriman. Insya Allah jelaslah penjelasan saya. Jelas insya Allah. Kalau kurang jelas nanti kita diskusilah. Mujakarah, mudorobah, mutoroha, asal jangan mujadal aja. Karena dalam kitab Ta'limul Ta'lim ada 4 istilah. Pertama istilah mujakarah, saling mengingatkan, saling mengisi. Karena di antara kita pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Diisi tuh. Ya. Jadi maksudnya kalau Pak Zainal Abidin punya rokok, saya enggak, saya kasih gitu. Itu saling mengisi namanya. Atau sebaliknya, Pak Zainal Abidin pengen merokok, enggak punya rokok, saya punya rokok, saya kasih. Saling mengisi begitu. Kok jadi ke situ sih? Bercanda itu mah. Yang kedua istilah mudorobah. Mudorobah itu diartikan secara umum diskusi, adu argumen, tapi berdasarkan dalil. Ada lagi istilah mutoroha, saling melempar pertanyaan dan saling menjawab. Nah, yang tidak dibolehkan oleh agama adalah mujadalah, perdebatan untuk mempertahankan kebenaran dirinya sendiri. Jadi bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mempertahankan egonya sendiri. Itu yang nggak boleh. Para jamaah, perdebatan itu harus ditinggalkan karena akan menimbulkan keributan. Tapi kalau mujakarah itu harus. Para sahabat dengan para Rasul sering mujakarah di Masjid Madinah, berkumpul kayak begini, ngobrol tentang agama, tentang umat, tentang negara, musyawarah. Kemudian selanjutnya dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, wa innal alima
yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hitanu fil ma wa fi riwayatin ura hatal hitanu fil bahri. Seluruh penghuni langit. Siapa mereka penghuni langit? Para malaikat. Dan seluruh penghuni bumi. Siapa penghuni bumi? Seluruh manusia. Bahkan hewan-hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas permukaan bumi. Itu yastaghfiruna li talibil ilmi, li alimil ilmi. Seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, mereka semuanya beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Sampai ikan-ikan di lautan yang jumlahnya tidak bisa dihitung, mereka beristighfar semuanya, memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk para pencari ilmu agama. Untuk siapa lagi? Untuk orang-orang Islam yang duduk di pengajian. Jadi kita ini lagi dimintain ampun sama para malaikat. Percaya nggak kira-kira? Percaya. Enggak, kalau umpama nggak percaya, oh itu hoak kan ya. Kalau umpama nggak percaya, ya penasaran, tanya malaikat tak? Saya udah habis kan? Sedikit lagi tanggung. Iya hadis, awas hati-hati, jangan sampai kita mendustakan hadis, bahaya, bisa murtad kita. Ini sabda Rasulullah, ada hadisnya, ada kitabnya. Kemudian beliau bersabda, fadlul alimi alal abidi kapadil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan, keunggulan, keistimewaan orang yang mengajarkan ilmu agama, yaitu para mu'alim, para asatid, para kiai, para ulama, para habaib yang berdakwah menyampaikan ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Rasul. Itu mereka keutamaannya diibaratkan seperti keutamaan bulan dengan bintang-bintang di langit. Tentu cahaya bulan jauh lebih terang daripada cahaya bintang. Kemudian Rasulullah menegaskan, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu orang-orang yang konsisten, komitmen, istiqomah mendakwahkan ajaran Islam. Mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah para nabi, para rasul dalam rangka untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, agar manusia beriman kepada Allah, agar manusia hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian wa innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman innama warasul ilma. Sesungguhnya seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, para rasul, menurut keterangan dalam kitab Fathul Muin yang berjumlah 315 orang rasul, itu mereka semuanya tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan materi kepada anak-anaknya, kepada umatnya, kepada keturunannya. Wa innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka hanya mewariskan ilmu kepada umatnya, mewariskan agama. Kalau masalah harta mereka disuruh nyari sendiri aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian izinkan saya sedikit membaca keterangan di sini. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Agung Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Abajar, wahai Abu Jar. Abu Jar ini sahabat Nabi. La antak dua fata'allama baban min kitabillahi ta'ala khairul laka min antusalliya mi'ata raqatin. Wala antak dua fata'allama baban min ilmi umila biya aw lam yu'mal khairul laka min antusalliya alfa raqatin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ta'allama baban min ilmi liyu'alliman nasa utiya lahu sawaba sab'ina nabiyan. Wa qala alaihi salatu wasalam, man jalasa indal alimi sa'ataini aw akala ma'u luqmataini aw sami'a minhu kalimataini aw masa minhu aw masa ma'ahu khutwataini a'tahu Allah ta'ala jannataini kullu jannatin mislad dunya marratain. Baik, kita artikan oleh karena waktu sudah habis.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Hei Abu Jar, sungguh perjalananmu untuk mengaji satu bab dari kitab Allah Ta'ala itu nilainya, pahalanya jauh lebih baik bagimu daripada kamu melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Dan sungguh perjalananmu untuk mengkaji, untuk membahas, untuk mencari ilmu satu bab dari ilmu agama, terlepas dari apakah nantinya ilmu itu akan diamalkan atau tidak, ya, maka itu pahalanya, nilainya jauh lebih baik bagimu daripada kamu melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat." Ini keterangannya nih. Ini saya baca kitabnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, kemudian dia mendapatkan ilmu itu dan dia ajarkan lagi kepada orang lain, utiyalahu sawaba sab'ina nabiyan, maka dia oleh Allah diberi pahala 70 para nabi, pahala ibadahnya 70 para nabi. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda, barang siapa yang duduk berkumpul bersama orang alim 1 jam atau 2 jam, au akala ma'ahu luqmataini, atau dia makan bareng bersama orang alim, bersama gurunya, bersama ustadznya, bersama kiainya, bersama ulamanya, makan bareng di majlis ilmu setelah ngaji, barang 1 suap atau 2 suap, atau dia mendengarkan dari orang alim barang 1 patah atau 2 patah kalimat, atau dia berjalan bersama orang alim untuk ngaji, untuk berdakwah selangkah atau 2 langkah, a'tahullahu ta'ala jannataini kullu jannatin misad dunya marataini, maka niscaya orang tersebut oleh Allah akan diberi 2 surga. 1 surga luasnya 2 kali lipat luasnya alam dunia. Itu yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mau duduk bareng dengan orang alim, mau makan bareng, mau mendengarkan apa yang disampaikan orang alim, mau jalan bareng, itu keuntungannya. Dan terakhir Rasulullah bersabda, ija tahaddasa alimun fi majlisihi walam yadkhulhu hajlun wala lagwun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tola'at min pamihi malakan yastaghfiruna lahu walisami'ahu ila yaumil qiyamah fa ijang soropu in soropu magburina lahum summa qala humul qaum la yashqa jalisum. Ini hadis. Kata Rasulullah begini, apabila orang alim mengajarkan ilmu agama di majlisnya tapi tidak dibarengi dengan candaan, dengan lelucon yang berlebih-lebihan lah, enggak ngebodor lah gitu loh. Jadi benar fokus menerangkan ilmu agama, enggak banyak bercanda lah gitu. Tapi kalau dikit-dikit enggak apa-apa, kita bartundu atuh ulah serius teuing. Nah, tapi kalau lu bating heurina mah jadi asin pan, jadi sebel pan. Nah, barang siapa ya orang alim mengajarkan ilmu agama di majlisnya tidak dicampuri dengan hajal dan lagau, canda gurau dan guyonan gitu, maka setiap 1 kalimat yang keluar dari mulutnya orang alim ketika ia menerangkan ilmu agama kepada jamaahnya, itu Allah saat itu menciptakan seorang malaikat untuk 1 kalimat tuh. Ini contoh supaya lebih jelas nih, saya kan menerangkan agama nih. Itu ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulut saya itu dijadikan malaikat oleh Allah, kata Nabi. Hitung berapa malaikat yang saat ini diciptakan oleh Allah, coba dari mulai saya assalamualaikum sampai sekarang udah berapa ribu kalimat. Jago bisa ngitung. Masya Allah. Ini Rasulullah yang menerangkan. Setiap 1 kalimat tola'at min pamihi, yang terbit, yang keluar, yang muncul dari mulutnya orang alim ketika menerangkan ilmu agama, ketika menerangkan Al-Quran, menerangkan hadis Rasul, Allah jadikan malaikat. Yastaghfiruna lahu walisami'ahu. Itu para malaikat yang diciptakan saat itu
Mereka semuanya beristighfar, memohonkan ampun. Untuk siapa? Untuk orang alim tersebut yang mengajarkan agama, dan untuk seluruh jamaah yang mendengarkan orang alim itu di majelis ilmu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nggak berhenti-berhenti. Apa nggak capek itu malaikat? Enggak. Malaikat nggak punya rasa capek, nggak punya salah lapar. Kalau ada malaikat capek, itu bukan malaikat, namanya manusia. Malaikat nggak ada syahwat, nggak butuh wanita, nggak butuh makan, nggak ada capek. Diciptakan dari cahaya. Malaikat itu makhluk tanpa alternatif, diciptakan oleh Allah hanya untuk taat ibadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, jadi diampuni itu dosa-dosanya, yang ngajarnya, yang hadir semuanya. Baik yang ngajirnya, yang hadirnya nunutan, tetap dihampura dosa ke Allah. Dihampura dosa ke Allah. Sakit itu nunutan, kau mulai bentuk nunutan. Wah, lain dihampura deh guys. Disayangnya oleh Allah. Ya eta mah nunutan kita bah. Ngan nunutan mau menang ilmu meureun, menang dah dia rungkul. Pelbang ngaji menunutan, pelbang ngopi mah melotot. Ya atuh ngopi nunutan make bahaya atuh kopina. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'idzan sorofu in sorofu magfurilahum. Ketika orang alim yang ngajar tadi dan seluruh jamaahnya bubar, pengajiannya beres, in sorofu magfurinalahum. Mereka bubar dalam keadaan dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah. Nih kita nanti bubar nih. Salat Isya beres, zikir beres, berdoa beres, kita bubar, pulang ke rumah kita masing. Itu sudah diampuni dosa kita. Udah diampuni dosa kita ini. Kata Nabi itu, kata Rasulullah. Masa enggak mau diampuni dosa? Yuk kita bersihkan diri kita dari dosa dengan cara istiqomah duduk di majelis ilmu. Jadi ngaji itu taubat sebenarnya, taubat. Membersihkan diri kita dari dosa. Qad aflaha man tazakka, kata Allah. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dari dosa dengan cara duduk di majelis ilmu karena Allah, mengharap ridha Allah. Kemudian malaikat berkata, umul kaum la yasqa jalisum. Mereka yang tadi bubar habis gaji, pulang ke rumahnya mereka masing-masing, mereka adalah kaum yang apabila kita bergabung bersama mereka, hidup kita enggak akan celaka. Hidup kita enggak akan sengsara, hidup kita akan berkah, bahagia dunia dan akhirat. Demikian, oleh karena sudah habis waktunya. Terima kasih, ada sedikit tambahan. Ya, mohon maaf ya, karena tanggung pembahasan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah, mendapatkan ridha Allah. Akhirnya mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji, ababata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami.
Rabbi bangfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa Rabbana jidna ilman nafi amal hidayah wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.